Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Pengertian entalpi dan penurunan rumus entalpi sudah dibahas pada video yang pertama ya. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi atau jenis-jenis delta H. Delta H itu ada 3 jenis. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar atau yang lambangnya delta HF0. Lalu yang kedua ada entalpi penguraian standar atau yang lambangnya delta HD0. Dan yang ketiga ada entalpi pembakaran standar atau yang lambangnya delta HC0. Yang pertama kita akan membahas entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Nah, delta HF0 ini adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Contohnya di sini ada persamaan reaksi antara H2 dan O2. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Ini artinya pembentukan H2O karena yang ada di spesi produk yaitu H2O. Berarti ini pembentukan H2O dan delta H-nya itu min 58 kilokalori. Karena ini pembentukan H2O sudah 1 mol ya. Di sini ada koefisien 1 tapi tidak dituliskan. Maka delta H-nya ini sama dengan delta HF0 atau delta H pembentukan 1 mol H2O. Lalu persamaan reaksi yang kedua yaitu H2 ditambah I2 menjadi 2HI. Berarti ini persamaan reaksi pembentukan 2 mol HI. Dan delta H-nya min 72 kJ. Sedangkan tadi pengertian delta HF standar itu pembentukan untuk 1 mol senyawa. Sedangkan ini 2 mol HI. Maka kita bagi terlebih dahulu koefisiennya menjadi 1 mol ya. Berarti dibagi 2. 1H2 dibagi 2 berarti setengah ya. Lalu ini dibagi 2 jadi setengah juga. Lalu ini 2 bagi 2 jadi 1. Udah pas ya 1 mol. Nah, delta H-nya juga dibagi 2. Min 72 kJ dibagi 2 menjadi min 36 kJ. Nah, karena ini sudah 1 mol, berarti delta H-nya berubah menjadi delta HF0 atau delta H pembentukan standar untuk 1 mol HI gitu. Lalu yang ketiga ada bersamaan reaksi antara N2 ditambah 2O2 reaksi ya menjadi 2NO2. Ini juga sama berarti pembentukan 2 mol NO2. Delta H-nya itu plus 66 kJ. Berapa delta HF-nya? Delta HF itu untuk 1 mol, berarti kita bagi dulu koefisiennya menjadi 1 atau 1 mol. 1N2 dibagi 2 jadi setengah. 2 bagi 2 1. Lalu 2 bagi 2 1. Nah, ini sudah 1 mol ya. 1NO2. Nah, di delta H-nya juga yang ini dibagi 2 menjadi plus 66 bagi 2 hasilnya plus 33 kJ. Nah, karena ini sudah 1 mol berarti delta H-nya sudah menjadi delta HF0, yaitu entalpi pembentukan standar untuk 1 mol NO2 sebesar plus 33 kJ. Jadi pokoknya untuk mengetahui delta HF0 atau entalpi pembentukan standar, senyawa yang dibentuknya harus 1 mol.
Jika koefisien pada persamaan reaksi dibagi, maka delta H-nya juga harus dibagi. Misal kalau di persamaan reaksi dibagi 2 semua, maka di delta H-nya juga harus dibagi 2. Gitu. Yang kedua ada entalpi penguraian standar atau lambangnya delta HD0. Entalpi penguraian standar adalah energi yang dibutuhkan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Sini yang pertama ada persamaan reaksi penguraian CO2. Nah, ini asalnya senyawa ya, CO2 diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu yaitu ada C dan O2. Mengapa di sini O2 2 ya di sini? Karena O2 itu molekul unsur diatomik. Dia tidak bisa sendiri, harus berikatan dengan O lagi, jadi diatomik ya. Seperti H2, O2, N2 gitu. Nah, kembali lagi. CO2 diuraikan menjadi C dan O2. Delta H-nya itu plus 55 kilokalori. Karena di sini sudah 1 mol, tadi kan yang dilihat yang di produk ya, karena pembentukan, balik pembentukan ada di produk. Sedangkan ini penguraian. Penguraian berarti yang kita lihatnya ada di reaktan. Nah, ini penguraian CO2. Ini sudah 1 mol ya CO2-nya, berarti delta H yang ini sudah sesuai dengan pengertian delta HD0. Maka delta H CO2 sama saja dengan delta HD0. Karena CO2-nya yang diuraikannya sudah 1 mol. Lalu yang kedua, persamaan reaksinya ada pembentukan. Kalau ini pembentukan ya, ada di produknya. Senyawanya ada di produk, berarti pembentukan. 2C ditambah H2. Nah, ini molekul diatomik juga ya, H2. Bereaksi menjadi C2H2. Berarti ini pembentukan C2H2. Dan delta HF-nya, kalau delta HF tadi pembentukan ya, sama dengan plus 38 kJ. Maka untuk mencari entalpi penguraiannya, tinggal kita balik persamaan reaksinya yang awalnya di produk menjadi di yang awalnya di produk menjadi di reaktan, dan yang awalnya di reaktan menjadi di produk. Nah, ini C2H2 menjadi di reaktan. Nah, ini juga artinya berkebalikan. Kalau tadi ini pembentukan, kalau yang awal pembentukan C2H2, kalau yang kedua ini penguraian C2H2. Penguraian menjadi unsur-unsurnya. Nah, dibalik ya, menjadi C2H2 diuraikan menjadi 2C ditambah H2. Nah, delta H-nya juga kalau tadi bernilai positif, nah kalau dibalik menjadi bernilai negatif. Tadi delta HF, delta H pembentukan, kalau sekarang setelah dibalik menjadi delta HD atau delta H penguraian. Pokoknya kalau dibalik ruasnya, delta H-nya juga ikut berbalik nilainya, yang awalnya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Lalu yang ketiga ada reaksi pembentukan NO2, 2 mol NO2 dari unsur-unsurnya. Dari N2 direaksikan dengan 2 mol O2 menjadi 2 mol NO2. Delta H-nya itu plus 66 kJ. Nah, karena di sini 2 mol, kita bagi dulu menjadi 1 mol ya. Kita bagi koefisiennya, dibagi 2. Yang ini yang N2 menjadi setengah, yang O2 menjadi 1, dan yang NO2 menjadi 1.
Nah, karena dibagi 2, berarti delta H-nya juga harus dibagi 2. Plus 66 dibagi 2 menjadi 33 kJ. Nah, karena ini sudah 1 mol, yang di reaktan itu NO2 yang senyawanya ya, berarti pembentukan NO2. Lambangnya apa? Berarti delta HF0, yaitu delta H pembentukan standar untuk 1 mol. Sudah 1 mol ya, sama dengan nilainya plus 33 kJ. Nah, yang kita inginkan itu entalpi penguraian standar, maka reaksinya harus dibalik. Nah, ini kalau dibalik menjadi penguraian. Yang ini menjadi ke sini, yang produk menjadi ke reaktan, dan yang reaktan menjadi ke produk. Nanti hasilnya akan menjadi NO2 diuraikan menjadi setengah N2 dan O2, dan delta H D-nya itu min 33. Mohon maaf tidak terketik ya intinya. Pokoknya kalau dibalik reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan, delta H-nya juga berbalik nilainya, yang dari positif menjadi negatif. Di sini pembentukan NO2, kalau penguraian NO2 berarti menjadi dibalik menjadi minus 33 kJ. Nah, yang terakhir, yang ketiga, entalpi pembakaran atau delta HC0, yaitu energi yang dibutuhkan untuk membakar 1 mol zat. Kalau pembakaran itu berarti sampelnya atau senyawanya direaksikan dengan O2. Nah, contohnya di sini ada gas nitrogen atau N2 direaksikan dengan 2 mol oksigen, atau artinya dibakar ya, ini dibakar dengan 2 mol oksigen menghasilkan 2 mol NO2. Nah, karena yang dibakar tuh yang ini ya, yang N2. Berarti yang diperhatikan molnya yang N2. Di sini N2-nya sudah 1 mol. Berarti itu delta H-nya sudah delta HC0. Nilainya sebesar plus 66 kJ. Lalu yang kedua ada persamaan reaksi 2C2H2 dibakar dengan 5 mol oksigen menghasilkan 4 mol CO2 dan 2 mol H2O. Di sini sampel yang dibakarnya itu 2 mol. Nah, berarti delta H-nya masih delta H ya, belum delta HC. Nah, untuk menjadi delta HC, kita harus menjadikan molnya, mol sampel itu 1 mol. Berarti dibagi 2. Nah, 2C2H2 dibagi 2 menjadi C2H2. 5O2 dibagi 2 menjadi 5/2O2. Dan selanjutnya yang 4O2 CO2 dibagi 2 menjadi 2CO2. Dan 2H2O dibagi 2 menjadi H2O. Nah, delta H-nya juga dibagi 2, min 560 kilokalori dibagi 2. Hasilnya menjadi minus 280 kilokalori. Nah, karena di sini yang dibakarnya sudah 1 mol, berarti delta H-nya sudah delta HC0. Sudah delta HC0. Dan nilainya itu sebesar min 280 kilokalori. Untuk materi jenis-jenis perubahan entalpi hanya sekian, ada 3. Berarti yang pertama itu tadi ada entalpi pembentukan standar, dan yang kedua ada entalpi penguraian standar, dan yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Kalau pembentukan berarti pembentukan
unsur-unsurnya, pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, sedangkan entalpi penguraian standar, penguraian 1 mol menjadi unsur-unsurnya, sedangkan entalpi pembakaran yaitu pembakaran 1 mol zat atau 1 mol zat direaksikan dengan O2. Begitu. Cukup sekian untuk materi jenis-jenis perubahan entalpi. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.